Selamat sore teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami di sini akan memberikan edukasi kepada teman-teman tentang pasar uang dan pasar modal. Pertama, materi pertama, apa itu pasar uang? Oh, sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami. Saya Yehezkiel Yusbiai. Baiklah, kami akan memulaikan materi pertama, apa itu pasar uang. Pasar uang adalah bagian dari sistem keuangan yang berhubungan dengan kegiatan perdagangan, pinjam-pinjaman, atau pendanaan berjangka pendek sampai dengan 1 tahun dalam 1 tahun yang berperan dalam transmisi kebijakan moneter, pencapaian stabilitas sistem keuangan, dan kelancaran dalam pembayaran. Dalam rangka menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia melakukan pengadaan moneter melalui pasar uang baik rupiah maupun valuta asing. Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan moneter makroprudensial, sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah yang dilakukan oleh Bank Indonesia, diperlukan pendalaman pasar keuangan guna mencapai pasar uang domestik yang efisien, liquid, dan dalam. Pasar uang yang efisien, liquid, dan dalam tidak hanya akan mendukung aktivitas kebijakan moneter, sistem pembayaran, dan pengelolaan uang rupiah, tapi juga dapat memberikan fleksibilitas bagi pelaku pasar dalam rangka pengelolaan baik untuk kegiatan pendanaan, investasi, maupun kegiatan ekonomi lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang struktur pasar modal di Indonesia. Tujuan pembelajaran adalah untuk dapat memahami struktur pasar modal Indonesia dan peran bursa efek Indonesia. Sebelum itu, pasar modal adalah pasar keuangan tempat bertemunya pihak yang membutuhkan dana jangka panjang dan pihak yang membutuhkan sarana investasi. Pasar modal dibedakan menjadi dua, yaitu pasar primer atau perdana dan pasar sekunder. Manfaat pasar modal bagi masyarakat ada 5, yaitu yang pertama sumber pembiayaan, yang kedua wahana investasi, yang ketiga penyebaran kepemilikan perusahaan, yang keempat keterbukaan dan profesionalisme, dan yang terakhir lapangan kerja. Pasar modal diawasi oleh OJK. OJK didirikan dengan tujuan yang pertama agar seluruh kegiatan sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Yang kedua, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Dan yang terakhir, serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Tugas OJK yaitu melakukan pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya yang termasuk ke dalam industri keuangan non-bank. Di bawah pengawasan OJK terdapat Bursa Efek Indonesia, yaitu pemegang saham BI adalah perusahaan efek yang telah memperoleh izin usaha sebagai perantara pedagang efek dan disebut sebagai anggota bursa. Fungsi dari BI ada 4. Yang pertama, fasilitator yang menyediakan sarana perdagangan efek yang teratur, wajar, dan efisien. Yang kedua, pendorong transparansi usaha dengan menyebarluaskan informasi perusahaan tersebut. Yang ketiga, menyediakan sarana pendukung dan pengawasan kegiatan anggota bursa efek. Dan yang terakhir, menciptakan instrumen dan jasa baru di pasar modal. Yang kedua ada lembaga clearing dan penjaminan atau LKP, yaitu PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia. Tujuan pendirian LKP adalah untuk menyediakan jasa clearing dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa efek yang teratur, wajar, dan efisien. Mayoritas saham LKP yang wajib dimiliki oleh bursa efek. Yang ketiga ada lembaga penyimpanan dan penyelesaian atau LPP, yaitu PT Tun Efek Indonesia. Saham LPP dapat dimiliki oleh bursa efek, bank kustodian, anggota bursa, perusahaan efek, dan biro administrasi efek. Di sini ada dana perlindungan pemodal atau DPP. DPP adalah kumpulan dana yang dibentuk untuk melindungi pemodal dari hilangnya aset pemodal. Syarat investor untuk mendapatkan perlindungan aset ada 3. Yang pertama, dibukakan sub rekening efek pada KSEI atau kustodian.
Yang kedua, memiliki nomor tunggal identitas pemodal dari KSEI. Yang ketiga, menempatkan asetnya dan memiliki rekening efek pada kustodian. Yang terakhir, investor yang tidak mendapatkan perlindungan adalah investor yang terlibat atau menjadi penyebab aset pemodal hilang dan merupakan pemegang saham, pengendali, direktur, komisaris, atau pejabat satu tingkat di bawah direktur kustodi. Terima kasih, itulah materi kami pada sore hari ini. Jika ada tanggapan dipersilakan, namun tidak ada, tidak apa-apa. Kami akan menutup hasil presentasi kami pada hari ini. Diucapkan terima kasih. Coba